Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin untuk menghemat waktu, tampilan materi saya bisa langsung dimunculkan. Baik, langsung berikutnya. Halaman berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu saya langsung ke materi. Saya akan menyampaikan data dan tren industri perbukuan sejauh kami menangkap dari data yang masuk lewat toko buku kami. Nah, ini yang pertama saya sampaikan adalah proporsi antara penjualan buku dan non buku. Kalau Bapak Ibu amati, itu saya tulis di sana, before 2010 itu 40% non book, 60%-nya buku. Bapak amati sampai 2019, suasananya persis kebalikannya sekarang. Sekitar 60-an% non-book, 40% buku. Tetapi indikator ini saya harap tidak membuat Bapak Ibu khawatir atau cemas. Sesungguhnya ini merefleksikan transformasi Gramedia retail ya, untuk menyikapi bisnis kami. Indikator yang paling penting untuk dunia perbukuan sebetulnya tidak langsung tampak di sini. Itu akan tampak di indikator berikut yang saya siapkan juga filenya. Nah, tapi gejala yang menarik di COVID ini justru Bapak Ibu sekalian, Juni ini situasinya membaik untuk buku. Rupa-rupanya di tengah pandemi ini, belanja buku online itu membesar, sehingga proporsi antara book non-book kembali lagi sebelum 2010. Tapi lagi-lagi ini pun juga belum tentu sebagai tren yang pantas kemudian kita bersorak-sorai, ya, karena ya kita tahu pandemi, ya, belanja-belanja yang lain mungkin yang tidak terlalu urgent juga dikurangi, sehingga non-booknya juga turunnya drastis. Ya. Nah, proporsi ini kami tampilkan sekedar untuk memberi gambaran apa yang terjadi di outlet. Di outlet kami melakukan strategi tertentu untuk survival kami sejak ada disrupsi teknologi terhadap industri buku. Tetapi angka-angka ini sekali lagi saya mau mengatakan ini sesungguhnya tidak perlu mencemaskan industri buku karena indikator yang terpenting untuk industri buku bukan ini. Nah, mungkin berikutnya saya bisa sampaikan. Next. Customer by gender. Ini persis presentasi yang saya sampaikan di Frankfurt Book Fair ketika kita menjadi guest of honor. Ya, angkanya saya pertahankan di sini. Sekedar untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu, sesungguhnya naik turunnya itu di sekitar 65-35. Ya. Tahun ini pun begitu. Jadi tidak ada perubahan signifikan dari sisi customer sejauh terrecord dari toko kami. Ya. Nah, jadi kira-kira 65%, 35% plus minus naik turunnya sekitar 5%. Ya. Mengapa bisa begitu? Misalnya non-fiksi yang bukunya kayaknya lebih cocok untuk pria, dan kalau ada bestseller itu biasanya lalu akan menaikkan proporsi pria. Ya. Kalau yang terjadi novel mega bestseller akan menaikkan lagi yang proporsi wanita. Jadi kira-kira mungkin standar yang bisa kita pegang 65-35 plus minus 5% untuk naik turunnya. Next. Pertumbuhan bisnis buku cetak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini indikator yang penting. Sebelum 2010 Gramedia biasa tumbuh di atas 30%, 38 bahkan pernah hampir 50% ya. Dalam 1 tahun. Tetapi 2010
persentase pertumbuhan Gramedia, yang ketika saya mau ngomong Gramedia adalah penerbitan Gramedia sejauh terrecord lewat toko buku. Plus karena kami juga mempunyai wholesale dan penjualan langsung yang kami jual juga di luar Gramedia. Nanti akan saya sampaikan juga bahwa secara nasional semua buku sejauh ada di Gramedia polanya sama. Polanya sama tetapi angka-angkanya berbeda sedikit. Sebutlah misalnya begini, 2010 itu 28,22. Itu biasanya kami di atas rata-rata nasional sekitar 3-5%. Jadi plus minusnya 3-5% untuk tingkat nasional, untuk pola yang pertumbuhan bisnis buku cetak ini. Kita omong pertumbuhan persentase. Ya, persentase pertumbuhan. Kalau diamati persentase pertumbuhannya memang turun dari 28 ke 22, 17, bahkan sampai minus di 17. Tetapi menggembirakan adalah rebound yang terjadi di 2018 dan kemudian juga masih diikuti di 2019. Industri buku terus naik, tetapi besaran persentase pertumbuhannya itu menurun. Ya. Ini gambar berikut akan menjelaskan itu. Silahkan berikutnya. Nah, ini besaran persentase pertumbuhan buku cetak. Ya. Memang menurun, tapi gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Slide berikutnya. Tolong panitia. Nah, ini dia. Industri buku dari tahun ke tahun sejak 2010 bahkan sebelumnya sesungguhnya naik. Tetapi menjadi kenaikannya menjadi kecil sekali sejak 2000 berapa itu? 14 ya. 14, 15, 16, 17 malah turun dibandingkan 16, tetapi 18 dan 19 naik lagi. Nah, situasi istimewa tentu saja terjadi di COVID-19 pandemi yang kita alami ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu di kuartal pertama kena penurunan kami itu hanya 17%. Itu dari Januari sampai dengan Maret. Penurunan 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi April, Mei, dan Juni sampai tanggal 12 kemarin, karena data ini saya bikin pada tanggal 12, ya, kenaikannya menjadi sekitar 72%. Nah, kalau kuartal pertama, kuartal kedua digabungkan, penurunannya itu menjadi sekitar berapa itu? 47%. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan kira-kira capaian bisnis di 2020 ini gara-gara pandemi itu memang ya tinggal separuhnya lah. Ya. Tinggal separuhnya. Tetapi masih akan ada bulan Juli dan seterusnya. Moga-moga ini akan mengangkat lagi sehingga ya paling enggak kalau impas dengan tahun kemarin itu sudah bagus juga sih. Ya. Jadi Bapak Ibu dari slide ini saya cuma mau menekankan gini. Tidak benar ketika dikatakan industri buku turun dari tahun ke tahun. Yang turun adalah besaran persentase pertumbuhannya. Industri buku masih tumbuh, tetapi memang flattening sejak 2014 pertumbuhannya kecil sekali. Ini sekali lagi sejauh terrecord lewat outlet Gramedia. Berikutnya. Gambar berikutnya. Oke. Pertumbuhan buku digital menarik sekali, ya. Dari tahun ke tahun tumbuh, ya. Dan
sebagaimana saya katakan 2020 angkanya luar biasa, ini 60 ya dalam 5 bulan ini ya. Di slide berikutnya akan lebih hebat lagi, coba. Nah, pertumbuhan penjualan buku cetak secara online Q1, Q2 belum selesai ya. Sekali lagi datanya saya bikin sampai tanggal 12 kemarin, itu kenaikan 425% ya. Yang kita jual buku cetak, tetapi yang dijual atau dibeli secara online lewat gramedia.com. Kami mempunyai trigger yang kami sebut Gramedia Go. Itu sebuah aplikasi ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu judulnya, Bapak Ibu tinggal pesan kepada kami antar. Orang ke toko tidak menemukan judulnya, bisa langsung bayar. Kami record dengan Gramedia Go itu dan kami layani nanti pengiriman sampai ke rumah. Gara-gara triggering ini ya, dan juga barangkali karena pandemi juga ingin membaca, berkegiatan di rumah, tambah hiburan ini itu ya, kenaikan 425% luar biasa, tetapi kenaikan penjualan online ini belum bisa mengimbangi penurunan yang terjadi di penjualan secara offline. Next. Berikutnya. Oke. Inilah transformasi yang kami lakukan. Kami selama disrupsi teknologi ini mikir-mikir penerbitan ini mau ngapain ya. Maka kami merumuskan dirilah sebagai penerbit itu sebetulnya apa. Nah, kira-kira inilah yang menjadi visi kami untuk penerbitan kami sekarang adalah kami penerbit ini ingin menjadi manajer, ingin menjadi developer, ingin menjadi enhancer IP yang dipercayakan kepada kami. Maka secara KG, Kompas Gramedia Group, kami menciptakan institusi yang nanti akan menjadi pengelola IP di dalam penerbitan, dan tidak hanya di dalam penerbitan, tetapi juga IP-nya Kompas, IP-nya TV, ya, IP-nya Tribun, ya, itu akan dikelola dalam institusi baru yang kami ciptakan. Developer itu maksudnya begini, ketika kami diserai oleh pengarang atau penulis IP mereka, kami akan tiktokan sama mereka, banyak diskusi. Ayo, kita jadikan apa ini? Ya. Barangkali ide pertamanya memang buku, dan buku yang dimaksud misalnya buku cetak atau e-book atau dua-duanya. Tetapi barangkali kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi entah game, entah animasi. Ya. Tadinya buku non-fiksi menjadi komik non-fiksi, seperti itu. Nah, maka semangat dasar yang saya tuliskan di situ adalah kolaborasi, karena kami sesungguhnya sebagai penerbit, disrupsi ini juga membuat kami kalang kabut, mulai menyadari bahwa skill dan kompetensi kami terbatas, karena itu kami akan membuka diri dan sudah membuka diri untuk kolaborasi dengan pihak-pihak untuk menjadikan produk kami menjadi multi-format yang kemudian provided dengan cara nanti delivery-nya multi-channel. Ya. Kami juga mengubah kriteria penerbitan. Kami selalu mengatakan kepada penulis baru yang mendekati kami, kriterium kami dua, mutu dan laku. Mutu terkait dengan konten dan bagaimana konten itu dijabarkan dengan baik dalam bahasa yang sesuai dengan target pembaca. Ya. Jadi kalau mutu oke, ya sudah, pasti senang sekali kan. Tetapi mutu yang oke belum tentu laku. Ya. Nah, harus laku, karena kalau nggak laku kami juga akan repot. Ya. Nah, lakunya itu kriteriumnya berbunyi, cetakan pertama minimum ditentukan angkanya
angkanya berbeda-beda untuk fiksi, non-fiksi, ya. Komik, ya. Komik bisa 50.000, ya. Non-fiksi bisa mungkin 3.000, fiksi bisa 5.000, buku-buku kuliner 5.000 karena berwarna. Kalau angka-angka itu habis dalam 1 tahun, ya, kami pasti akan menerbitkannya. Mutu kena, laku harus kena. Nah, gabungan antara mutu dan laku, ada mutu tinggi, laku kenceng, ada mutu rendah, tidak laku, tidak bermutu, laku kenceng, tidak bermutu, tidak laku. Nah, yang keempat ini nggak bermutu, nggak laku, silahkan diperebutkan yang lain saja. Ya, nah, yang mutu tinggi nggak laku, waduh, Bapak Ibu kami menerbitkan Kamus Bahasa Jawa Kuno. Oleh penulisnya ditulis selama 17 tahun. Di Indonesia yang membeli kamus itu 1 tahun kira-kira cuma 100. Tetapi kami karena mutu tingginya luar biasa, kami berpikir bagaimana yang kriterium laku tidak terpenuhi ini bisa diakali. Caranya ya atau kami sendiri menyediakan dana untuk itu, atau yang paling bagus adalah kami memobilisasi via agar kemudian bisa menerbitkan yang bermutu tinggi tetapi lakunya akan seret ini. Ya. Yang tidak bermutu tapi laku, nah ini repot ini juga. Aduh, ini gimana ya, Gramedia kira-kira akan dipersepsi sebagai hanya tukang cari duit apa enggak ya, gitu. Nah, kalau tanda kutip dari situ tidak terkesan tanda kutip maaf ya, melacurkan diri, kami tetap masih akan menerbitkan. Tetapi kalau aduh ini ya sudahlah enggak kayak gitu ya. Nah yang laku kenceng dan mutu tinggi sudahlah enggak usah diomongkan pasti akan terbitkan. Nah kami mengubah sekarang karena kami dengan multi format multi channel bisa secara digital. Yang paling penting kriterium kami sekarang cuma yang mutu. Karena yang laku ya sudah Bapak Ibu menyerahkan karya tulis, kami jadikan e-book, Bapak sendiri butuh printnya berapa, kita cetak print on demand, sembari kita juga akan menjual print on demand by order. Ya. Kalau dari e-book kami, orang tertarik untuk memiliki cetaknya, kami bikin print on demand atas buku itu. Nah, ini yang kami lakukan dari sisi persepsi diri penerbit kami ubah sehingga menjadi seperti yang saya tampilkan ini. Kolaborasi dalam konteks ini masih di slide yang berikut yang sebelumnya. Kolaborasi dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, kami juga melakukan banyak sekali dengan swasta maupun dengan pemerintah. Ketika Presiden Jokowi menampilkan atau mencita-citakan 10 Beyond Bali, 10 wisata unggulan di luar Bali, ya, ada kerjasama antara Gramedia dalam hal ini Elek Media Komputindo dengan Kementerian Koordinator Kelautan dan Investasi untuk membuat komik untuk mempromosikan 10 destinasi wisata itu. Sudah terjadi Borobudur dan Labuan Bajo, sedang jalan untuk Danau Toba, ya, Samosir, prosesnya sedang jalan. Kami juga punya kerjasama dengan beberapa pihak, dengan Sumut, dengan Sulut, tetapi komik COVID-19 ini memang agak mengacau kerjasama sehingga sendat karena antara lain juga dana-dananya kan dialihkan. Dana tadinya bisa untuk buku sekarang untuk COVID. Ya kan? Oke. Next mungkin silahkan. Nah dari sisi produksi ini Bapak Ibu, kami prioritasnya di prioritas e-book, ya, audiobook, ya. Cetak list priority tinggi selama pandemi ini. Jadi Bapak Ibu selama Januari sampai dengan April kami mencetak yang printed itu 1.400-an. Ya.
Itu karena sudah 4 bulan, kalau kalikan 3, andai kata setelah pandemi PSBB ini membaik dan kemudian aktivitinya bisa bergerak, itu kalau 1.400 kali 3 baru 4.200. Itu akan ada penurunan dari tahun berikutnya, tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kami mencapai sekitar 5.200-an. Ya. Angka-angka produksi kami sebagai grup di sekitar 5.500-an, tapi tahun ini dugaan saya hanya akan sampai di sekitar 4.000, karena dari Januari April cuma 1.400, e-booknya kira-kira separuh dari itu, ya sekitar 700 sekian lah. Ya. Nah, tetapi mulai minggu kemarin teman-teman sudah memulai lagi produksi cetaknya, karena kita juga antisipasi untuk membuka toko, karena mal-mal juga sekarang katanya mau dibuka lagi dengan protokol kesehatan yang amat ketat. Nah, moga-moga situasi di Juni nanti membaik. Ya. Jadi priority kami ada di e-book, audiobook, cetak list buku-buku unggulan, kemudian layanan print on demand. Secara marketing tentu saja kami akan menggenjot pemasaran e-book dan menggenjot pemasaran printed dengan secara online, ya. Dan dalam konteks ini produksi kami juga melakukan, setiap penerbit di grup kami, ada 6 penerbit. Sesungguhnya di KG ada 7 penerbit, ada 1 penerbit buku Kompas yang belum masuk di dalam grup grup retail ini, karena masih directly managed by Kompas. Ya. Nah, dari 6 penerbit yang di bawah kontrol saya ini juga banyak melakukan pre-order, dan menggembirakan karena pre-ordernya itu realisasinya bisa antara 1.000 sampai dalam yang angka terbaik itu 5.900, ya. Dan itu hanya dalam waktu hitungan sebulan 2 bulan. Ya. Jadi sebelum kami mencetak, kami bekerja sama-sama pengarangnya. Ayo, you punya database seperti apa, fansmu kayak apa, kita akan genjot pre-ordernya dengan entah di dalamnya ada voucher apa, atau bahkan diskon apa, atau tanda tangan. Ini luar biasa karena angka-angkanya cukup tinggi, ya. 5.000, 5.900, the worst case itu 800, ya. Nah, mungkin yang 800 ini karena masih bergerak, ya, mungkin bisa dalam waktu dekat akan mencapai di atas 2.000 juga. Nah, ini yang kami lakukan di sini. Kami juga melakukan kemitraan dalam hal ini misalnya KPG, dalam waktu dekat 2 hari lagi akan ada tayangan di TVRI, itu kerjasama antara KPG dengan Dikbud, itu tentang penanganan COVID. Jadi buku yang kami terbitkan, ya, oke, waktunya sudah hampir habis. Buku yang akan kami terbitkan, kami kerjasamakan, hasil akhirnya bisa buku, bisa program, ya. Maka tadi saya sebutkan multi format, multi channel. Oke, next berikutnya. Nah, sudah kelar. Terima kasih. Gracias, Pak.